perwira IHC Rumah Sakit Umum Bakti Husada. Jumpa lagi dengan saya, Yayang Putra. Kali ini kita akan ngobrol berakhlak lagi dengan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Yohanes Dimas, spesialis THT KL. Halo dokter, selamat bergabung di Rumah Sakit Bakti Husada Terima Krigilan. kasih. Dokter baru di rumah sakit kami. Oke dok, kita akan ngobrol. Ini ada beberapa pertanyaan di media sosial dokter. Kita akan bahas satu-satu ya dok ya. Boleh. Sebelum boleh, episode selanjutnya kita bahas satu penyakit yang spesifik. Siap. Siap dokter? Siap. Baik, saya ambil HP saya dulu. Kita lihat pertanyaan pertama pembuka adalah, oh banyak curhatan dok di sini. Banyak curhatan. Aduh, jadi kayak ternyata. psikolog kalau curhat. Baik. Gimana Mas? Yang pertama, telinga anak saya kemasukan benda asing dalam kurung mainan. Bagaimana solusi pengambilannya? Kalau tidak diambil, bahaya tidak? Bahaya enggak? Enggak bahaya tah, biasanya gitu. Ya bahaya toh. Wah ini nih banyak ini pasien-pasien kayak gini ini. Kalau benda asing itu kita benda mainan apapun itu, cotton bud, mainan itu kita anggap benda asing. Cara ngambilnya itu yang pertama itu tergantung dari bendanya. Soalnya liang telinga kita itu kan bulat ya. Kalau bendanya bulat itu semakin susah diambil karena kita alatnya kan untuk nyapit-nyapitnya itu. Nanti ambil masuk. Terus kalau bendanya kotak atau enggak bulat masih ada menyisakan rongga, itu relatif lebih gampang. Ada sudutnya gitu ya? Masih bisa alat kita masuk di sela-selanya. Terus tergantung lokasi juga kedalamannya. Nah semakin dalam otomatis semakin susah. Terus apa yang dilakukan sama Bapak Ibu ya, saudara sekalian di rumah kalau ketahuan gitu ya. Kalau nggak yakin bisa ngambil, jangan dilakukan. Karena kami pun dokter spesialis THT KL itu kalau ada benda asing di telinga, pasien datang biasanya nih anak-anak kan ya. Anak-anak tahu sendiri ketemu dokter, wah udah nggak kooperatif sama sekali. Kalau kita nggak yakin dan dia nggak kooperatif, kita nggak akan ambil itu di situ. Karena prinsipnya adalah sekali coba harus sekali bisa. Kalau nggak yakin, apa yang dilakukan? Mau nggak mau, pasien itu akan kita lakukan pengambilan dengan general anestesi. Soalnya resiko ketika ngambil gerak sedikit itu ada robekan dan sobek begitu. Jangankan benda yang kita dari besi itu ya, kapas cotton bud aja itu bisa bikin robek liang telinga kita. Masalahnya gitu. Jadi kalau nggak yakin di rumah jangan diambil. Langsung bawa aja ke kita. Soalnya kita pun kalau nggak yakin juga nggak diambil langsung. Seperti itu. Banyak pertimbangan ya dok ya. Wah, banyak sekali. Kenapa kalau kok saya bilang karena nggak yakin? Kalau kita coba-coba, merucut, semakin masuk, semakin susah ngambilnya itu. Semakin berbahaya. Semakin berbahaya. Kalau parah lagi nanti gendang telinga bisa sampai kena jebol lah. Kalau udah jebol repot itu urusannya malahan, kemana-mana malahan. Iya benar. Gitu. Berarti langsung dibawa aja ke Dr. Yohanes. Gitu, oke dok. Pertanyaan kedua. Siap. Semuanya curhatan kayak dok. Silakan. Saya pernah ke dokter THT. Katanya ada kotoran, kemudian dibersihkan. Nah, apakah itu berefek ke hidung saya ya dok? Karena setelah saya dibersihkan telinga saya flu dan pilek. Oke. Jadi gini. Sebenarnya membersihkan telinga itu nggak bisa bikin pilek atau flu. Pokoknya sesuatu yang sakit telinga dibikin. Tapi kalau pilek sama flu itu bisa bikin sakit telinga. Oh gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Ketika mungkin itu curhatan itu ya. Kok saya dibersihkan mungkin di sini disemprot ya. Kan ada metode semprot di kita itu namanya spooling. Untuk kasus-kasus tertentu kita butuh disemprot tuh. Dilunakkan biar keluar. Mungkin pada saat itu ada riwayat sebelumnya gendang telinganya sudah bocor. Makanya itu kami selalu dokter THT bertanya, kalau ada kasus yang butuh disemprot, sudah pernah ada riwayat keluar cairan enggak sebelumnya? Karena itu mengindikasikan sudah pernah bocor. Soalnya kalau sudah pernah bocor, itu kita semprot, cairan itu bisa masuk ke belakang hidung. Jadi antara telinga dan belakang hidung itu ada kayak tabung terowongan namanya tuba eustachii. Nah, cairan bisa masuk ke situ. Makanya waktu disemprot kok rasanya kok kayak nelen, ada kayak gitu. Biasanya kita edukasi kalau ada rasa kayak gitu kasih tahu ya, kita harus segera stop. Nggak boleh, pada dasarnya
di dalam telinga, di balik gendang telinga itu harus steril, nggak boleh ada yang lain masuk ke situ. Mau apapun itu, bahkan obat aja, obat tertentu yang boleh masuk situ. Jadi, nah itu mungkin ya, saya nggak tahu, geng. Soalnya nggak lihat sendiri pastinya. Pas disemprot kok ada masuk, kok jadi pilek, nah ya. Tapi benernya nggak bikin pilek, nggak bikin batuk kayak gitu. Berhubungan ya, Dok ya? Enggak. Kayak gitu. Jadi bersihkan aja. Bersihkan aja. Oke, baik. Dilanjutkan. Wah, telinga saya bila dingin sering ada suara gerubuk-gerubuk. Itu kenapa ya, Dok? Nah, itu kalau dingin gerubuk-gerubuk pas banget ini, curhatan sebelumnya itu berhubungan. Oh, berhubungan. Tadi kan saya sebutkan ada terowongan. Nah, hidung itu fungsinya adalah untuk menghangatkan udara, menyaring udara, sama melembabkan udara. Nah, di dalam hidung itu ada namanya mukosa, warnanya pink kayak di dalam pipi itu, Mas. Itu dia kalau lagi dingin, otak itu langsung memerintahkan, wah dingin nih udaranya, hangatkan udaranya. Dihangatkan dengan cara yang pink-pink itu isinya dalamnya itu pembuluh darah. Kayak dipompa pembuluh darah di situ, des, dia jadi agak bengkak. Kesannya agak bengkak. Terus habis itu karena proses itu dia produksi cairannya, sekretnya agak banyak, lebih banyak kayak gitu. Nah, ketika agak bengkak, masih ingat lubang tadi yang ke telinga? Ya. Nah, pintunya itu ketutup. Pintu terowongan itu. Padahal terowongan itu harusnya punya mekanisme buka nutup. Buka ketika organ-organ telinga di tengah itu butuh oksigen. Kalau udah cukup oksigennya dia nutup. Nutup biar ini udara kan kotor ya, Mas ya. Kalau kotoran di situ buka terus, masuk ke telinga, infeksi lah telinga. Makanya dia harus nutup juga. Nah, ketika dingin, mekanisme bukanya itu terhambat karena bengkak tadi. Bengkak yang fisiologis, memang perintahnya si otak tadinya. Ketutuplah dia, oksigennya nggak bisa masuk. Nah, di dalam rongga telinga tengah itu, oksigennya habis. Karena dipakai organ-organ di situ. Ketika oksigennya habis, dia itu tekanannya jadi negatif. Nah, ketika tekanan negatif, namanya tekanan negatif, dia kan narik kan. Nah, di sebelah luarnya itu kan gendang telinga. Gendang telinganya ketarik. Des. Nah, itulah jadi kayak budek, kadang rasa gerubuk-gerubuk. Nah, itu terjadi juga pada kalau dingin, kalau pas batuk pilek, kalau pas naik pesawat juga, karena tekanan udara yang berbeda. Kalau punya hobi menyelam itu juga muncul yang kayak gitu-gitu itu. Jadi penyebabnya gara-gara terowongannya itu. Tadi ya, kalau solusinya mungkin, Dok? Solusinya ketika dingin, ya cari ada penghangat. masalah. Oke. Ketika ada masalah. Ada gerubuk-gerubuknya tadi, Dok? Yeah. Tetap kasih penghangat. Enggak, gini. Penyebabnya apa? Kan penyebabnya macam-macam. Kalau dingin ya kita usahakan gimana biar hangat. Kalau batuk pilek ya batuk pileknya kita obati. Kalau kayak di pesawat katanya naik pesawat. Nah, zaman dulu tuh orang naik pesawat itu pramugari ngasih permen kan, Mas? Iya. Tujuannya itu biar kita itu menelan ludah. Karena ketika kita menelan ludah, itu ada mekanisme yang memaksa ini buka. Menelan ludah itu buka. Ada lagi biasanya yang dipakai kalau itu kasus pesawat. Kalau kasus penyelam, ada yang namanya di penyelam itu falsafah manuver. Jadi tutup mulut, tutup hidung, terus kayak dipaksa niup seolah-olah udara. Itu juga memaksa buka terowongan itu. Tapi falsafah manuver ini nggak boleh dilakukan pada orang-orang yang batuk pilek. Nah, kan kedorong, takutnya cairannya masuk kedorong. Bisa itu jadi infeksi. Gantinya apa? Namanya Toynbee manuver. Nah, mungkin kalau yang di rumah atau di mana aja nih, dicoba. Hidungnya ditutup sekarang, terus nelan ludah. Itu rasanya di telinga kayak glek gitu. Coba jangan coba. Di telinga. Di telinga glek. Nah, itu proses membukanya si tabung itu dengan paksa. Jadi kalau lagi ada keluhan itu coba gini dulu. Nah, aman wes, oksigennya masuk, udah berkurang dia. Tapi kalau lagi batuk pilek parah, bengkaknya itu tadi parah, ya harus obat diginiin tetap aja bisa. Boleh, Dok ya. Begitu. Banyak ternyata ya. Banyak. Dari satu kasus itu kita bisa belajar banyak ternyata dari sini. Wah, sangat menarik sekali. Saya jadi penasaran akhirnya. Oke,